Dan langsung saja pemirsa kita akan membahas terkait dengan dinamika dari konflik di Timur Tengah yang melibatkan antara Iran dan Amerika Serikat ini. Sudah terhubung para narasumber melalui sambungan virtual, yakni ada Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia dan Didin Nasiruddin, pemerhati politik Amerika Serikat. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Baik, sepertinya Baik, terima kasih Bapak. Dan sepertinya kita masih menunggu ya Pak Yon Mahmudi untuk bergabung, tapi tidak mengapa saya ingin ke Pak Didin deh. Pak Didin, kalau kita lihat ya dinamika terbaru dari konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini, apa yang bisa kita baca dari sikap Donald Trump? Ia menyetujui untuk ada MOU perdamaian sementara dan juga gencatan ya hari ini. Tetapi dalam periode yang sama masih terus melancarkan serangan, Pak. Bagaimana sebenarnya kita melihat dari perspektif Amerika Serikat? Oke, kalau Amerika jelas ini perdamaian mereka ingin capai karena kondisi politik dalam negeri sangat tidak kondusif ya. Seperti ketahui bahwa di November nanti akan ada midterm election di mana Partai Republik sebagai partai berkuasa berada dalam posisi sulit karena harga BBM yang meningkat tinggi, kemudian inflasi membuat mereka kedodoran di polling-polling. Nah, diperkirakan bahwa mereka bisa kehilangan 15 kursi di DPR dan 4 kursi di Senat yang tentunya membuat Trump di periode sisanya 2 tahun akan menjadi pemerintah minoritas di sana. Baik, nah tetapi kenapa masih menyerang, memberikan, kami mencatat ya terakhir militer Amerika Serikat itu menyerang wilayah Iran pada Sabtu 27 Juni 2026. Koreksi jika salah ya Pak ya, tetapi kan logikanya kalau memang pengen damai, kenapa masih melancarkan serangan? Kesepakatan damai itu kan salah satu syarat utamanya adalah penghentian semua aksi militer di seluruh front termasuk Lebanon. Jadi seperti kita ketahui bahwa ketika MOU itu ditandatangani, Israel masih menyerang Hizbullah di Lebanon sehingga Iran menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Jadi serangan Iran terhadap kapal kargo di Shatorum merupakan reaksi terhadap serangan Israel di Lebanon sebenarnya. Dan Amerika kemudian menyerang lagi, meskipun tentunya itu lebih berupa sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa Amerika masih punya kekuatan militer dan ingin memaksa Iran agar kembali ke MOU. Baik, jadi tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa mereka masih mempunyai leverage gitu ya, masih kuat ya, bukan secara gamblang menyerang Iran gitu. Betul, jadi masing-masing ingin menunjukkan bahwa Iran tidak mau Israel yang merupakan bagian dari Amerika melakukan pelanggaran di Lebanon, sehingga yang terjadi di Shatorum itu merupakan reaksi terhadap yang terjadi di Lebanon sebenarnya. Baik, nah Pak Yon, bagaimana kalau dari perspektif Timur Tengahnya Pak, dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, tadi sudah ingin menyetujui perjanjian perdamaian, gencatan senjata juga hari ini sudah kembali disepakati ya. Tetapi masih menyerang. Nah, ini menunjukkan Amerika masih punya taring ya, kurang lebih begitu ya. Nah, apakah ini akan termakan oleh Iran atau bagaimana Iran akan menanggapi dinamika yang ada ini? Pak Yon, silakan. Baik, Pak Yon, apakah sudah tergabung dengan kami, Pak? Baik, mohon maaf pemirsa, kami sudah sempat terhubung dengan Bapak Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, tetapi sayang sekali sepertinya koneksi terganggu, tapi kami coba sapa. Halo Pak Yon, apakah sudah mendengar audio dari kami? Sudah, maaf tapi jaringan. Ya, tidak mengapa. Pak Yon, silakan boleh ditanggapi. Kalau lihat dari perspektif Iran di Timur Tengah, bagaimana melihat dinamika yang terjadi ya? Tadi Pak Didin mengatakan Amerika Serikat ini menyerang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ia masih mempunyai taring, masih mempunyai kuasa. Bagaimana kalau dari Iran dan juga Timur Tengah mungkin? Nah, ini kan saya kira implementasi ya dari perundingan yang masih berjalan sampai 60 hari ke depan. Nampaknya Amerika sendiri juga mau mengubah posisi ya dari sisi mengambil kesempatan di tengah-tengah gencatan senjata. Jadi masih ada upaya untuk meningkatkan leverage-nya ya dalam upaya negosiasi yang sebenarnya sudah final ya. Maka serangan-serangan itu dilakukan paling tidak kan ingin mengubah posisi yang ada saat ini. Nah, dengan alasan bahwa ya Iran telah melakukan serangan terhadap
beberapa kapal yang melalui Hormuz, maka kemudian Amerika melakukan serangan terhadap beberapa tempat pangkalan drone yang dimiliki oleh Iran. Tapi saya kira itu tidak lepas dari posisi yang saat ini nampaknya tidak sepenuhnya menguntungkan Amerika, dan Amerika sendiri masih ingin mengubah posisi dengan mencoba melakukan serangan dengan dalih serangan balasan atas apa yang dilakukan oleh Iran. Baik, tapi kan sudah diketahui ya Pak ya, koreksi jika salah, secara gamblang bahwa yang menyerang itu bukan, awalnya yang menyerang itu adalah Israel menuju ke Hizbullah di daerah Libanon ya, bukan Amerika yang menyerang. Nah pertanyaannya Pak selanjutnya, bagaimana kira-kira dampak dari serang menyerang yang masih terjadi ini terhadap perjanjian perdamaian yang masih terus dibahas secara intensif, serapuh itu kah artinya? Boleh silakan Pak Yon. Nah, dari sisi ini kan Israel tetap ya bersekutu bahwa bukan bagian dari perjanjian atau negosiasi. Nah, dalam kondisi seperti ini maka Amerika pada posisi bagaimana dia bisa Iran tidak terikat oleh perjanjian itu, maka tentu Israel akan menjadi masalah dari setiap perjanjian. Nah di sisi inilah maka tentu dalam perspektif Iran ya, karena Israel masih melakukan serangan terhadap Lebanon ya, maka kemudian ya Iran menganggap bahwa belum ada semacam upaya ya untuk menepati dari proses negosiasi. Maka tentu Amerika sangat diminta untuk dapat kemudian melakukan pendisiplinan terhadap Israel, karena ini akan menjadi masalah yang bisa mengganggu perjanjian, karena ini tentu menjadi salah satu poin yang disampaikan oleh Iran. Baik, nah kalau begitu Pak Didin, Amerika diharapkan bisa melakukan pendisiplinan terhadap Israel. Saya berangkat dari poin ini ya. Apakah itu mungkin Pak? Karena kan kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Israel memiliki kepentingan yang berbeda tolak belakang. Israel ingin supaya menang, supaya perang berlanjut dan menyatakan menang. Tapi satu sisi Amerika harus mencapai kata damai. Bagaimana? Memang agak sulit ya Israel untuk bisa disiplin, karena memang Israel ketika menyerang Iran dia berjanji kepada para warganya bahwa mereka akan menghancurkan Iran yang selama ini menjadi ancaman eksistensial bagi mereka gitu kan, dengan menggulingkan rezim atau melakukan revolusi di Iran. Tapi nyatanya kan itu tidak tercapai. Jadi itu jelas sesuatu yang melanggar janji kepada rakyatnya. Sementara kalau mundur dari Lebanon, maka itu juga tidak menguntungkan bagi Netanyahu secara politik, karena polling menunjukkan bahwa 60% masyarakat Israel ingin agar Israel terus menyerang Hizbullah atau Netanyahu akan kalah di pemilu Oktober nanti. Jadi jika hanya Amerika yang pemilu, juga Israel akan pemilu di Oktober, di mana polling menunjukkan bahwa kegagalan di Iran membuat posisi Netanyahu dan partai koalisinya dalam posisi sulit. Dia ditujukan bahwa dalam polling mereka dihabari menjadi minoritas di sana. Baik, nah kalau begitu Pak Yon, dalam bayangan Anda dengan berbagai dinamika yang ada saat ini, apa kira-kira yang bisa kita prediksi atau kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan antara konflik Iran dan juga Amerika Serikat? Apakah mungkin akan ada serangan balasan lagi dari salah satu pihak terhadap pihak lain, atau bagaimana Pak kira-kira? Nah tentu kan poin negosiasi dan juga gencatan senjata kalau sesuatu yang sudah disepakati ya, mereka tidak akan bisa mundur kembali untuk memulai peperangan, karena perang tidak menjadi pilihan. Nah ini saya kira tergantung dari bagaimana mereka mengelola ya friksi-friksi yang ada yang bisa mengganggu kaitannya dengan gencatan senjata ke depan. Biar bagaimanapun ya poin dari Amerika adalah perdamaian ya, dan negosiasi harus dikedepankan, karena kalau terus dilakukan tentu saya akan merugikan terutama bagi
bagi Trump ya ke depannya. Maka saya melihat bahwa negosiasi menuju perdamaian, implementasi dari gencatan senjata saya kira akan terus dipertahankan dan tinggal melihat mengelola ya bagaimana Baik. Nah, Baik, kita akan nantikan ya bagaimana kurang lebih terkait dengan dinamika selanjutnya antara konflik Iran Amerika Serikat ini dan apakah perjanjian damai ini bisa kita lihat tercapai secara penuh dan seutuhnya dalam waktu yang dekat atau justru akan terjadi saling menyerang antara satu dan sama lain. Terima kasih untuk sementara analisa yang dibagikan para narasumber Pak Didin dan juga Pak Ion. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.